Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cupang Super. Oke, buat teman-teman semua, bagi yang belum subscribe channel Cupang Super, bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Karena bakal banyak video menarik yang saya akan bagikan kepada teman-teman semua para pecinta ikan cupang di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, kembali ke video. Jadi kali ini saya akan membagikan cara untuk kultur Artemia. Mungkin bagi para breeder atau pemain cupang yang sudah kawakan sudah asing lagi dengan yang namanya Artemia. Cuman bagi yang pemula pasti belum tahu kan Artemia itu apa dan fungsinya untuk apa. Nah, jadi Artemia ini adalah sejenis udang-udangan yang sekarang bisa kita tetaskan sendiri ya teman-teman. Kita bisa tetaskan sendiri di rumah menggunakan botol air mineral bekas. Jadi kita hanya membutuhkan tempat kultur si Artemia ini menggunakan botol air mineral bekas. Nah yang kedua tentu kita membutuhkan Artemia. Ini dia penampakan Artemianya. Jadi bentuknya seperti serbuk kayu ya teman-teman, sangat lembut sekali dan sangat kecil sekali. Nah ini saya beli di toko online, banyak yang menyediakan dan juga bisa dibeli di toko-toko penjual ikan hias. Nah, manfaatnya apa si Artemia ini? Jadi Artemia ini banyak digunakan oleh para breeder ya, atau para pemain ikan, bukan hanya ikan cupang saja, semua ikan jenis ikan hias biasanya banyak yang menggunakan Artemia ini untuk pakan burayak atau anakan ikan hias. Nah, karena kali ini saya memelihara ikan cupang, jadi Artemia ini saya gunakan untuk pakan si burayak ikan cupang. Oke, jadi bagaimana cara kulturnya nanti akan saya jelaskan sejelas-jelasnya agar teman-teman semua bisa paham dan jelas dalam mengkultur atau menetaskan si Artemia ini. Nah, jadi ini tidak hanya untuk cupang ya, untuk anakan cupang tidak, tapi untuk semua burayak bisa diberi makan menggunakan Artemia dalam usia kurang lebih sih kalau saya di anakan cupang ya, karena saya melihara cupang. Saya mulai beri makan Artemia ini di usia 4 hari dari menetas. Jadi di usia 4 hari setelah menetas biasanya cupang mulai mencari makan sendiri. Karena waktu menetas dia masih mempunyai sisa cadangan makanan di dalam perutnya ya, dari kuning telurnya itu. Nah setelah 4 hari biasanya dia mulai belajar untuk mencari makan sendiri. Oke, kita langsung menuju ke tempat kultur dan bahan apa saja yang kita perlukan untuk kultur si Artemia ini. Langsung saja kita ke TKP. Oke teman-teman, ini dia penampakan tempat kultur Artemia menggunakan botol air mineral bekas. Jadi saya potong bagian atasnya dan saya beri lubang untuk menempatkan tali ya, untuk menggantung si botol air mineral bekas ini. Dan kemudian di bagian tutup botolnya kita lubangi dan kita sambung menggunakan selang. Nah seperti dalam video. Nah dari selang yang kita masukkan dalam tutup botol, kita sambungkan kepada yang namanya aerator teman-teman. Nah aerator ini fungsinya untuk meniup si tempat kultur ini agar menghasilkan gelembung seperti yang ada di dalam video. Nah cukup seperti ini saja. Nah saya gunakan penyekat ini. Nah ini berfungsi agar kita lebih mudah dalam memanen si Artemia ini. Jadi nanti untuk pemanenannya kita memerlukan waktu 1 kali 24 jam. Jadi si Artemia ini menetas di selama 1 hari setelah kita kultur. Nah, tapi misalnya teman-teman pengen memanennya lebih awal bisa di sekitar 18 jam si Artemia ini biasanya sudah ada yang menetas. Cuman belum maksimal karena belum 24 jam ya teman-teman. Jadi biasanya masih banyak cangkang-cangkang Artemia yang bertebaran. Nah, saya sarankan tetaskan Artemia selama 24 jam agar lebih maksimal hasilnya. Oke, bahan yang kita perlukan yang pertama adalah tadi sudah saya jelaskan ya, Artemia, dan bahan tambahannya cukup kita tambahkan garam dapur teman-teman. Jadi garam dapur ini bisa kita beli di warung-warung ya, banyak yang menjualnya. Dalam volume air sebanyak ini kita memerlukan kurang lebih 2 sendok teh garam dapur. Cuman kita berinya agak banyak ya teman-teman, jadi 2 sendok teh cuman agak banyak, jadi jangan kita paskan rata, kita agak tumpuk agak banyak garamnya. Oke, setelah kita masukkan garam, kita tunggu sampai garam
benar-benar larut di dalam air yang akan kita gunakan untuk menetaskan artemia. Setelah dirasa garam telah larut di dalam air, kemudian kita masukkan si artemia yang akan kita tetaskan, teman-teman. Kita hanya memerlukan sedikit saja, teman-teman. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan burayak kita. Kalau kita mempunyai burayak lumayan banyak, tinggal sesuaikan saja dalam penetasannya. Nah, karena saya hanya mempunyai sedikit burayak, saya hanya menetaskan sedikit saja, teman-teman. Tidak perlu takaran yang pas, yang penting sesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, sudah cukup ya, teman-teman. Karena artemia saya, burayak saya hanya ada satu lubukan, jadi saya tetaskan hanya sedikit saja. Oke. Jadi setelah kita masukkan si artemia ini, tinggal kita tunggu selama 1 hari atau 1 kali 24 jam sampai si artemia ini benar-benar menetas. Nah, nanti setelah menetas akan saya buatkan video sambungannya lagi cara memanen artemianya. Jadi ini untuk tahap awal menetaskan artemia ya, teman-teman, seperti ini caranya. Jadi semoga teman-teman bisa mempraktekkan di rumah agar lebih mudah dalam pemberian pakan si burayak ikan cupang yang teman-teman miliki. Karena seperti yang kita tahu, burayak itu ukurannya masih sangat kecil dan pasti kita masih sangat bingung dalam pemberian pakannya. Nah, selama saya breeding ikan cupang, saya memberikan burayak ikan cupang saya menggunakan artemia, teman-teman. Jadi sudah terbukti sangat aman dan bagus untuk pertumbuhan si burayak ikan cupang. Oke, dari saya sekian dulu ya, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.